Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 16 Golongan 3 Kelompok 3.1 dengan Widya Iswara, Ibu Ropiah Esos MCS. Di hari yang telah lewat, kami telah mengikuti pembelajaran Agenda 2 ASN Berakhlak dan kami diberikan tugas untuk mengikuti atau membahas suatu video pendek yang berjudul Tolak Gratifikasi. Berikut beberapa capturean dari video tersebut dan hasil diskusi kami. Di sini, saya akan membahas tentang kondisi apa yang membuat video pendek berjudul Parsel berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi. Kita ketahui bersama, di masa sekarang ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa seringkali terjadi, bahkan selalu terjadi yang namanya tindak pidana korupsi di berbagai sektor atau di bidang kehidupan. Demikian halnya dengan video yang telah kita saksikan tadi, bahwa korupsi terjadi dimulai dari hal-hal seperti gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada oknum pemangku kebijakan, yang mana hal itu akan menciptakan mental korupsi untuk pribadi aparatur yang membuat kebijakan. Modus berupa hadiah akan membuat mental aparat menjadi kerdil, karena dapat membangun mindset dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan bahwa siapa yang akan memberiku lebih, maka itulah yang akan aku menangkan dalam proyek lelang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja dan hasil proyek nantinya. Karena yang menjadi pertimbangan atau tolak ukur memilih perusahaan bukan lagi kualitas barang dari proyek, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Hal demikian mampu membangun mental dan mindset seorang aparat bisa menjadi seorang koruptor. Dan dari sinilah dapat terjadi tindak pidana korupsi. Terima kasih. Jenis tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, perbuatan curang. Yang keempat, suap menyuap. Yang kelima, pemerasan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Dari ke-6 poin tersebut adalah merupakan jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti memperkaya diri sendiri. Penggelapan dalam jabatan merupakan menyalahgunakan wewenang atas suatu jabatan yang dimiliki. Perbuatan curang merupakan melakukan perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan satu pihak. Gratifikasi adalah pemberian uang atau natura secara cuma-cuma baik di dalam maupun di luar negeri. Suap menyuap, pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah pemerasan. Pemerasan adalah memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Siapa saja pihak di dalam berita yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Apa kalian tahu gratifikasi bisa menyebabkan tindak pidana korupsi? Pelanggaran atas gratifikasi bisa menyebabkan hukuman kurungan ataupun denda. Siapa saja yang tidak boleh menerima gratifikasi? Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 1 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada dua pihak yang tidak boleh menerima gratifikasi yang mengarah pada suap, yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kenapa gratifikasi bisa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi? Pada pasal tersebut dinyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dari pasal 12B ayat 1 tersebut, maka bila gratifikasi atau penerima gratifikasi tersebut memenuhi unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan menyebabkan penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, maka gratifikasi tersebut menjadi sebuah kejahatan korupsi, yaitu pidana suap. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari sejak terhitung tanggal gratifikasi tersebut diterima. Untuk kondisi yang bisa menjadikan ilustrasi video tersebut menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi ialah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sifat serakah manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan dorongan keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Dalam birokrasi pemerintahan, kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab, mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material, kurangnya transparansi, kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat, lingkungan tertutup dan jaringan teman lama, lemahnya ketertiban hukum dan profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau media massa, serta gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Apa dampak yang akan terjadi ke depannya bila berita tersebut menjadi kasus tindak pidana korupsi? Seperti kita ketahui bahwa pemberantasan korupsi di sektor apapun dalam negeri ini masih belum. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya potensi korupsi yang belum diusut oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Karena saya bekerja di bidang kesehatan, saya mengambil contoh korupsi pada sektor kesehatan. Ada beberapa orang menggunakan kewenangannya sebagai pimpinan dengan rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang bisa dilakukan. Seorang pimpinan bisa melakukan atau anggaran biaya jaminan kesehatan masyarakat untuk dinikmati sehingga menyebabkan buruknya derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas, dan menjadikan indikator angka kematian dan angka harapan hidup menjadi rendah. Bila kami harus memilih salah satu peran dalam berita, apa yang akan kami lakukan? Maka kami akan memilih menjadi pejabat pemerintah atau pejabat lelang yang berakhlak. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.